Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kembali viral beberapa hari kemarin video warga Ciamis yang mengeluh atas penangkapan saudaranya yang meninggalkan beberapa anak, salah satunya yaitu anak kecil, karena dituduh atau sesuai pernyataannya di media sosial khususnya TikTok ya, bahwa hasil pembelian motor, jual beli motor yang bodong tanpa surat-surat akhirnya dijatuhi sebagai tersangka, sebagai penadah. Nah, inilah KDM lagi yang terjun langsung, respek langsung, respon cepat langsung untuk menanggapi dan membantu masyarakat tersebut. Nah, seperti apa? Yuk, kita simak videonya. Mau bisain beli motor, dapat informasinya dari Facebook. Oke. Beli motornya dari siapa? Terang ti siapa Pak, da anu ngical anjeunna teh peryogi motor. Kan kalau jual beli ada transaksi, apalagi motor kan teh harus ada penyerahan STNK, teu aya BPKB. Teu aya STNK teh BPKB anjeunna teh. Namina ge jalmi teu gaduh Enggak. Bukan gini. Nih Pak, jadi jangan dihubungkan dengan urusan tidak punya. Ini urusan hukum, gitu loh teh. Artinya makanya membeli kan punya. Kan beli motor nih, berarti punya duit dong. Keng namu teteh acisna teh. Keng namutan sareng keng ngical mesin da ku bakat hoyong motor. Oke. Kemudian uangnya dapat pinjam segala macam, saking inginnya punya motor. Kenapa maksain beli motor? Ya gak punya motor, pengen ya dia tuh pengen misalkan kalau nggak ada kerjaan ngojek gitu. Oke. Karena motor itu bermanfaat bagi kehidupannya. Nah kemudian pertama kan kalau beli motor kan harus ada suratnya. Iya kan mahal katanya, jadi nggak mampu beli Pak. Jadi kan kalau ada suratnya mahal katanya dia, jadi gak mampu, gak punya duitnya. Iya gitu. Bukan, kalau punya motor, kalau ada suratnya kalau pembelian mahal, dari gak mampu. Ya, terus kalau beli motor sosial, yang tidak ada suratnya, jual beli. Ya itu murah katanya, gitu kan kalau kata dia tuh ada STNK, tapi kan dia tuh pas udah 2 minggu gak ada gitu, ditunggu-tunggu. Ini kan nih bukan nyalahin adik teteh, tidak sama sekali. Ini bagian saya gubernur nih, Pak. Kan harus ngajarin juga pada masyarakat. Kalau beli kendaraan yang ada suratnya, karena kendaraan itu kalau ada suratnya, pertama kendaraan itu dijamin kehalalan mendapatkannya, artinya tidak bermasalah secara hukum. Yang kedua, maka kendaraan itu memberikan kontribusi bagi pembayaran pajak. Saya gubernur, saya harus ngomongnya begitu. Kan harusnya ngomong gitu dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa melakukan itu? Itu loh. Gak tahu, mungkin gak punya duit. Karena nggak punya duit. Nah, karena nggak punya duit, belilah motor yang katanya murah. Pengen motor ada STNK suratannya, cuman nggak mampu beli. Ya walaupun tidak ada suratnya, belilah motor itu. Untuk ojek katanya. Nah ini pelajaran penting bagi semua. Membeli motor yang tidak ada suratnya, dimungkinkan motor itu satu, memang surat-suratnya tidak diurus sejak lama, tidak bayar pajak sehingga hangus, atau STNK-nya hilang, atau loh Pak, kan teh. Tidak tahu dapat unsur. Kan tidak ada kalimat tidak tahu dalam hukum Pak. Nih saya gini. Ini gini, saya pakai analogi. Teteh punya suami. Punya. Oke. Bertemulah Teteh dengan Haji Mumu, sama-sama orang Ciamis. Terus kemudian Teteh ngakunya janda. Ya kan? Ya. Tiba-tiba Teteh dan Haji Mumu teh sekamar. Ya. Kikituan. Kemudian nanti suaminya datang. Ya. Kemudian ketika suaminya datang digerebek, digerebek pasal perzinahan segala macam lah mungkin ya. Terus Haji Mumu tidak bisa mengelak begini. Dan aku ka urang marana. Itu bisa.
Harusnya ketika teteh ngomong randa teh membuktikan dengan surat Iya. putusan pengadilan agama. Iya, udah bercerai. Kan gitu loh teh. Iya. Jadi dalam hukumnya tidak ada kalimat sugante lain menang maling. Setiap motor yang tidak ada suratnya maka dimungkinkan hasil pencurian. Ini ngomong ini nih agar ini berita ini tidak tersiar menjadi berita yang aneh-aneh. Yang kedua, teteh ngomongin kalimat uang 20 juta apa itu? Iya itu 20 juta tuh dari bapak informasinya pak. Kumaha, ini kan harus agar tidak menjadi simpang siur fitnah juga. Saya juga mau. Karena nanti kalau misalnya teteh Mau bikin ternyata klarifikasi tidak dulu, terbukti omongan tentang 20 juta itu bising jadi masalah lagi karena ngomongnya melalui media sosial. Nah, teteh yang 20 juta teh apa? Ya gini pak, kan bapak sama mama tuh ya nangis-nangis, Heeh. minta tolong ke saya. Heeh. Katanya Usep ditangkap Mm-mm. gitunya. Terus mama mau nebus Usep katanya. Oke. Emang kenapa mama? Ya itu kata bapak tuh apa namanya? Boleh bahasa Sunda pak? Bahasa Sunda Ya, jangan makanya sok-sok teu naon. Heeh. terus mun mama teh dongkap ka bumi abi. Barudak saur mama teh iya cenah priogi acis kanggo nebus Usep. Mm-mm. Nah aku naon gitu mama mun Usep teh sauran teh kedah ditebus. Nah pami ditebus 20 juta Usep bakal keluar. Oke. Gitu. Gitu. Jadi mamah Gitu. teh Sama bapak milarian teh. artos. Tapi KTT. Mun. Lamun ditebus 20 juta, Bakal mama keluar. bakal keluar. Pertanyaan anak, anu minta tebusan 20 juta saha? Nyatet iya teh saur bapak cenah kan nuju ditangkap. Nuju ditangkap ngawitan teh dongkap ka Polri. Kaporina ka saha? Polri Polres gitu Polres. Ke Polres mana? Polres Polres Sumedang. Sumedang. Medang. Nu disumpingan ku bapak saha? Terang Terang, ya, kan nang- ditangkap Usep pas ditangkap Usep pingsan terus mama pingsan. Nah di kantor itu ada yang bilang cenah ya udah ini tuh kalau mau keluar harus ada uang 20, kalau enggak ya nanti nunggu di pengadilan. Enggak Oke. tahu siapa yang Anu bilang. ngomongna minta 20 juta teh saha? Teka tinggal daku bakat Ente bapak. bapak di depan. ningali orang minta 20 juta. Enggak ada nuju baluang teh. Iya, berarti kan iya punten. Ini saya gubernur harus melindungi warganya. Ya kan? Kan Bapak juga harus saya lindungi, takut malah ucapan teteh menjadi undang-undang IT. Iya pak. Teteh menyebarkan berita hoax. Kan itu loh, makanya saya undang cepet-cepet untuk diklarifikasi, teh, karena ini menyangkut seolah-olah ada permintaan uang 20 juta. Teteh menyampaikan kepada publik. Ya abi teh aku bakat ruas bapak da mama bapak aku bakat ruas di mana hoyong-hoyong keluar saurna teh rai hoyong gerak-gerak keluar. Enggak, jadi gini, saya teh kan gubernur sayang sama teteh. Iya pak. Ya, ini kita teh orang kecil. Iya. Ya, jadi orang kecil kemudian panik Iya. menyampaikan di media sosial yang seluruh apa yang disampaikan belum tentu kebenarannya, Iya pak. tapi beritanya sudah menyebar. Nanti takut pihak yang Iya. merasa dirugikan atas ucapan teteh menuntut balik. Jadi yang susahnya jadi tambah banyak. Pak abi teh bade klarifikasi tadi teh nyuhunkeun dihapunten ngan teu kacan kabujeng. Bade nyuhunkeun minta maaf ka na media deui so abi bade ngadamel di video. Nah, Da bapak teu jelas ieu na teh. Tapi aya keukeuh bapak teh di kantor aya nu nyebatkeun Ya. tapi da teu Kan susah. teu terang jamin Anu mentana saha. Tapi ari cek abdi mah teu mungkin zaman ayeuna kitu carana gitu. Ya, kalau saya sih beranggapan tidak mungkin itu dilakukan di era sekarang, era viral, era rekaman. Bapak sekali di naros, saha nu minta duit 20 juta? Teka tinggal jamin Nah, itu. kan arungku gitu ku sepe ari katinggalna jamin itu da margi nuju
Nah, di sini banyak masyarakat kecil yang apa namanya awam ya, tidak mengerti tujuan Kang Deddy Mulyadinya apa yang disampaikan. Jadi kalau masalah kasus seperti ini, Kang Deddy Mulyadi membantu yaitu yang dipentingkan dulu anak kecilnya, apalagi masih balita, dari kasus penangkapan atau korban jual beli ini. Bukan korban sebetulnya, ini memang karena banyaknya pengangguran mungkin ya, karena mungkin mencari jalan untuk mencari nafkah, mata pencarian ya seperti itu. Karena susah pekerjaan ya mungkin secara tidak langsung memang sudah tahu kalau pembelian secara beli langsung beli motor tidak mungkin karena harganya kan tidak menjangkau. Akhirnya terpaksa mencarilah rekomendasi dari media sosial, salah satunya Facebook, mencari motor murah-murah. Nah, di situ salahnya. Ya, hukumnya tinggal hukum kan. Nah, di situ dasarnya kita sebagai masyarakat kecil juga harus belajar pintar juga, cerdas kalau dalam membeli produk atau membeli kendaraan khususnya motor. Jangan sampai kita menjadi korban oleh diri kita sendiri karena membeli barang yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu tidak ada surat-suratnya, bodong lah itu. Ya memang tujuannya baik buat mencari nafkah buat keluarga. Oke. Nah, jadi kan maksud saya kenapa saya gubernur cepat turun tangan menanyakan, karena kalau pada akhirnya Teteh menyampaikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bapak juga bisa ditanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada akhirnya yang susahnya jadi tambah banyak. Sudah adiknya ditahan, saya khawatir Teteh berurusan lagi dengan hukum akibat ucapan yang tidak jelas dasarnya. Ya kan Pak Teh? Ini saya yang gubernur nih. Nah, gitu kan. Nah, berarti problemnya adalah ini problem. Ya kan? Problem nih. Ini problem ya. Karena ini menyangkut rakyat kecil, orang tidak mengerti hukum, keterpaksaan. Pertama, selama ditahan sudah berapa hari? Tos 40 dinten asa dugi ayeuna teh gitu. 40 hari. Kaping 25 Mei. 25 Mei. Kaping 2 Mei ditahan teh Oh, Pak. 40 hari berarti sudah hampir P21. Iya. Kan? Sudah P21. Oke, berarti kan sudah P21. Bukti material dan bukti formilnya sudah memenuhi. Berarti tinggal sidang di pengadilan. Kan begitu ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ucapan yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang 20 juta agar tidak ditahan, tidak jelas sumbernya. Tidak jelas. Tidak jelas sumbernya. Nah kan Teh ya? Aku bakat panik. Ya berarti kan itu peristiwa itu tidak ada karena sumbernya tidak ada. Kan gitu loh. Ini kan harus selesai dulu. Kan berarti kan tugas gubernur apa? Kan ini profesional saya sebagai gubernur. Pertama, yang memberi nafkah terhadap ketiga anaknya sekarang siapa? Usep Pak. Kan Usepnya ditahan. Teu aya pada tegaduh paling dipasihan ti Oke, sawae. berarti istrinya dan ketiga anaknya hari ini tidak ada yang memberikan nafkah. Ada kan itu tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Anaknya 3 sekolah nggak Teh? Masih kecil-kecil, Masih yang kecil-kecil. satu masih 3 tahun, yang kedua 2 tahun, yang ke satu pas umur Usep ditahan. Oke. Iya. Yang satu masih bayi. Iya. Bayi lahir ya Allah ya Robbi. Oke. Itu ditahannya pas Oke. pulang dari rumah sakit. Oke. Ya udah, kayak sudah. Kalau ayo ece hoyong bebas wae kumaha ngabebaskeunana. Yang bebas. Cara berpikirnya bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Satu tahap menuju Usep bebas harus pakai pengacara. Iya Pak. Terus selama Usep berproses ditahan bersidang, bebas itu harus mengikuti sidang, minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini. Anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa.
Iya. Ya udah, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kalau ada yang bantu Nah, ini Bapak gitu. harus diperbaiki cara Iya. sikap dan hati tetehnya. Iya Pak. Ya kalau teteh nggak nerima nggak apa-apa teh. Ya saya mah enggak dah, cuman ini Bapak aja keluarganya gitu. Iya bukan. Ini saya lagi tahapan ngomong nih. Ingin menyelesaikan, ingin membantu satu-satu dulu. Nah itu teteh itu akibat mudah sebanget ngomong. Iya Pak. Gitu loh. Ya udah, pertama saya bantu dulu keluarganya. Ini belum selesai nih ngomong, masih ada tahapan berikutnya. Jadi udah, kalau teteh nggak mau terima bantuan saya untuk makan anak-anak yang ditinggalkan, nggak apa-apa. Terima bantuan saya untuk makan anak-anak yang ditinggalkan, nggak apa-apa. Nah teteh nggak apa-apa. Kalau saya mah tujuannya juga bantu. Orang mau bantu saya nggak diterima, ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tuh Bapak diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Orang saya dibantu yang nggak diterima nggak apa-apa, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Kedua, anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan hutang, akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Ya kalau teteh nggak mau dibantu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah tuh Bapak. Tadi pasihan Artos alhamdulillah. Soku Abah mau dibantu, mau diterima nggak bantuannya buat anaknya? Ya? Mau diterima nggak? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kulan? Ya, alhamdulillah. Perasaan Bapak. Alhamdulillah sama Bapak ya numasian mah. Kalau nggak mau Tadinya murang kali. terkiat. Iya, terus salah. Ya Bapak. Jadi nu kahiji ya bikin ka incu bapak, ka keluargana saha? Usep. Udah selesaikan. Yang pertama itu, ya. Abi teh mun juga dihapunten bila abi da bapak teu jelas jantan abi teh kan wartos ti bapak bahwa anu nyuhunkeun acis 20 juta teh wartos ti bapak. Tapi kan teu katingal saurang teh wajahna ku bakat bapak nuju panik. Nuju rewas gitu. Panginten abi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Warga-wargi sareng ka pihak kepolisian. Ya udah. Ya mudah-mudahan saya tidak berarti melindungi siapapun, saya tidak berarti berpihak pada siapapun. Saya ingin melindungi rakyat saya, rakyat Jabar, dari peristiwa yang nanti misalnya adiknya sudah terkena peristiwa pidana, kemudian kakaknya jangan sampai terkena peristiwa pidana. Bagi saya, adiknya harus bebas kalau memang tingkat kesalahannya sangat kecil, mengeluh restorasi justice. Kemudian juga keluarganya, kehidupannya menurut saya sudah bisa untuk hidup 2-3 bulan, ya. Kia, terima kasih ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan warga Jabar hati-hati kalau melakukan pembelian kendaraan bermotor, melakukan pembelian apapun yang tidak dilengkapi oleh tanda kepemilikan otentik, karena Anda nanti bisa dikenakan pasal pidana. Ya, dan sebetulnya kasus yang seperti ini sudah marak ya, apalagi penjualan di Facebook gitu ya, banyak korbannya. Jadi ya susah sih kalau misalkan masyarakat awam gitu melihat yang murah-murah, yang penting ada motornya bagus tanpa surat-surat jadi beli. Niatnya memang bagus untuk ngojek di kampung-kampung ya, bukan untuk keluar kota atau apa-apa, bukan. Banyak itu penjual-penjual begini, cuman ini aja yang viral mungkin ya, karena zamannya zaman media sosial, jadi curhat mengadu di media sosial ditunjukkan kepada Kang Deddy Mulyadi, dan Kang Deddy Mulyadi langsung merespon, takut nanti istilahnya ya berbelit-belit kasusnya akan ya seperti itu. Kita orang awam itu, orang kecil itu kalau berurusan dengan hukum itu gampang, mudah dijebloskan.
kecuali orang yang berduit agak sulit, kecuali orang pejabat, kecuali korupsi, orang korupsi, pejabat korupsi itu tidak mudah untuk dijebloskan. Walaupun dijebloskan juga ya agak beda lah kalau seperti orang-orang seperti kita gitu. Intinya janganlah, kita harus menghindari pembelian kendaraan tanpa surat-surat apalagi di media sosial. Oke, sangat luar biasa Kang Deddy Mulyadi menjaga dan melindungi rakyatnya yang lemah. Ini pejabat yang tidak ada lagi di dunia, di Indonesia ya, tidak ada yang pejabat seperti itu. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi, mantap, sampurasun, rampes.